menopang uh, hamba-Mu yang Tuhan pakai pada hari ini untuk membawakan firman Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Samuel Simanjuntak, biar urapan Ya Tuhan, Tuhan. biar hikmat Tuhan turun atas mereka, atas Amin. Bapak Samuel Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kerinduan Tuhan, apapun yang menjadi isi hatimu Bapak bisa tersampaikan melalui Bapak Samuel. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biar Tuhan yang memberkati setiap kami yang hadir di siang hari ini dalam ibadah persekutuan ini Bapak. Biar kami memperoleh berkat daripadamu. Kami juga berdoa Bapa untuk teman-teman kami Yes. yang akan bergabung, yang belum bisa bergabung Bapa, yang mengetahui ibadah persekutuan ini namun mereka tidak mau bergabung Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan, untuk Roh Tuhan mengetuk pintu hati mereka, sehingga di minggu-minggu berikutnya Bapa mereka bisa datang untuk hadir kembali bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yes. Yesus. Ampuni segala dosa kami agar kami layak beroleh berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih Bapak PM. Mari buka hatimu dan pikiranmu, angkat suaramu dan sembahlah Dia. Mari Tuhan ajar kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar setiap kami Tuhan, ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku,
kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh ajaib. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari siapkan hatimu, telinga dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pastor Samuel Simanjuntak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang indah Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang akan kami dengar hari ini akan memberkati setiap kami yang hadir. Dan hidup kami akan menjadi dampak positif bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan Pastor. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, shalom. Boleh Shalom. lambaikan tangannya, puji Tuhan. Baik, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa bagi kita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersekutu kembali. Dan bagi saya hari ini adalah hari yang dahsyat Bapak Ibu ya. Ibadah yang dahsyat. Karena apa? Karena Ibu Idalina hubungin saya, saudaraku terkasih, untuk berbagi di PD POPM ya. Tapi yang membuat saya kagum adalah ketika Ibu Adelina bilang buat ngajarin Bapak Ibu hermeneutik, ya toh? Nah, ini makanan yang keras Bapak Ibu ya. Jadi artinya kenapa Bapak Ibu? Ini adalah satu hal yang luar biasa. Saya tulis di media sosial saya, ini saya ketemu karyawan-karyawan hebat ya. Ya artinya mereka bukan cuma mau hanya dengar tentang firman Tuhan, tapi mau belajar bagaimana memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu, hermeneutik ini saya ini akan berbicara kepada Bapak Ibu nanti sampai jam 12 kurang 10 ya Ibu Adelina ya. Jadi sampai jam 12 kurang 10 atau kurang 5 boleh ya. Baik, Bapak Ibu kurang 10 ya. Ibu Adelina 10 atau 10 atau 5? 5 boleh. Oh 5 boleh. Oke, baik. Bapak Ibu, waktu itu saya sempat ngomong juga sama Ibu Idalina bahwa ini saya waktunya gimana jelasinnya ya. Sesuatu yang harusnya saya biasa ajar 14 kali 1,5 jam. Lalu diminta dijelaskan dalam 2 kali pertemuan buat Bapak Ibu ya. Nah ini saya kerja keras nih, berpikir keras. Apa yang saya mau bagi gitu ya. Supaya Bapak Ibu cepat gampang dapat dengan mudah memahami bagaimana menafsir Alkitab dengan baik dan benar ya. Nah, maka hari ini saya akan berbagi tentang hermeneutik. Ya, tentunya saya akan bicara secara praktis, Bapak Ibu. Tentunya kalau Bapak Ibu pengen lebih dalam lagi, ya harus sekolah. Jadi karena hanya di sekolah, Bapak Ibu bisa jadi memahami, melengkapi semua apa yang diperlukan dalam hermeneutik. Oke, apa itu hermeneutik? Mungkin sebagian orang, untuk bagi sebagian orang, kayaknya ini adalah satu nama yang agaknya aneh ya. Kalau belum pernah dengar, kok kayaknya asing ini nama ya. Apa itu hermeneutik? Nah, hari ini saya berbagi tentang hermeneutik buat Bapak Ibu hari ini dan minggu depan. Saya berharap dengan hari ini dan minggu depan paling tidak Bapak Ibu bisa dapat gambaran bagaimana memahami Alkitab dengan baik dan benar, bagaimana mengerti dan bagaimana menafsir Alkitab dengan baik dan benar. Karena ini penting sekali. Nah, baik, yang pertama kita dulu perlu mengerti apa itu hermeneutik. Ini yang pertama. Nah, hermeneutik itu
arti hermeneutik itu diambil dari bahasa Yunani sebetulnya. Kata hermeneutik itu diambil dari bahasa Yunani, dari kata hermeneo. Hermeneo itu artinya menafsirkan atau menerangkan. Nah, kalau misalnya diteliti lebih dalam lagi, ada berkata bahwa ada kemungkinan ini dari nama orang, nama salah seorang dewa di daerah Yunani sana, dan artinya ini dewa yang suka menafsirkan sesuatu. Nah, jadi Bapak Ibu, arti ketika kita berbicara tentang hermeneutik, berarti kita berbicara tentang bagaimana menafsirkan atau menerangkan sesuatu. Nah, jadi hermeneutik itu artinya adalah ilmu menafsir atau upaya menemukan makna-makna kata atau ungkapan-ungkapan yang ditulis oleh seorang penulis lalu menjelaskannya kepada orang lain. Nah, jadi ilmu hermeneutik ini harapannya adalah Bapak Ibu dapat mengerti makna Alkitab, apa yang dituliskan di dalam Alkitab, lalu Bapak Ibu bisa menjelaskannya kepada orang lain. Itu harapannya. Nah, hermeneutik ini bukan saja digunakan di dalam dunia akademis, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu meminta untuk bisa memahami hermeneutik dengan baik, saya pikir ini satu hal yang tepat. Supaya apa? Supaya untuk mengerti kebenaran dengan baik dan benar, kita bisa melakukannya dengan sendiri. Dengan apa yang kita bisa punya dan kita bisa mampu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, apa tujuan dari hermeneutik? Tujuan hermeneutik ini kenapa harus ada hermeneutik? Tujuannya adalah supaya kita bisa menetapkan garis-garis, pedoman, dan aturan-aturan dalam menafsir Alkitab. Harapannya dengan batasan-batasan tersebut, kita bisa menghindari diri dari salah menafsir dan salah mengajarkan makna kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Itu harapannya. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kita bertemu di dunia ini orang-orang yang penafsirannya jauh sekali ternyata dari apa yang diharapkan. Dan bahkan banyak orang yang mengikuti penafsiran itu dan akhirnya tersesat di dalam apa yang dia hidupi dalam kehidupannya. Nah, maka penting bagi kita untuk memahami apa itu hermeneutik. Supaya ketika Bapak Ibu memahami hermeneutik, Bapak Ibu waktu baca firman pun Bapak Ibu bisa menafsirnya dengan baik dan benar. Dan jangan melewati garis-garis yang sudah ditentukan. Supaya Bapak Ibu jangan sampai tersesat dalam kebenaran. Nah, aneh ya. Ada juga ternyata orang tersesat dalam kebenaran. Ada. Kapan itu terjadi? Ketika salah menafsir. Jadi waktu dia salah menafsir, dia tersesat. Kan kalau tersesat dikit nggak apa-apa lah Pak Pendeta. Iya, kalau dikit. Cuman persoalannya kalau orang tersesat biasanya tidak cuma dikit. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita perlu belajar hermeneutik dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah berikutnya, alasan pentingnya hermeneutik dalam menafsir Alkitab. Alkitab menafsir adalah karena Alkitab itu merupakan, kenapa kita harus menafsir? Kenapa kita harus pakai hermeneutik dalam menafsir Alkitab? Karena yang pertama, kita harus tahu bahwa firman Allah itu adalah firman Alkitab itu adalah firman Allah yang menyelamatkan manusia yang tersesat. Nah, karena Alkitab itu adalah firman Allah yang menyelamatkan, maka jangan salah menafsir. Karena kalau salah menafsir, kau bukan menyelamatkan, malah membuat dia tambah tersesat. Maka kita perlu menafsir dengan benar. Yang kedua, kita harus percaya, mengerti bahwa Alkitab itu adalah makanan rohaninya orang Kristen. Kalau kita salah menafsir, ini bukan jadi makanan yang sehat. Waktu saudara menafsir Alkitab lalu tafsirannya salah, yang kau dapat itu bukan jadi makanan yang sehat, tapi jadi makanan yang beracun. Artinya semakin hari saudara bukan semakin baik, semakin berkenan, maka semakin jahat. Yang berikutnya kita tahu bahwa Alkitab itu adalah petunjuk Allah bagi orang Kristen. Jadi kita hidup itu kita tahu yang menuntut adalah Alkitab. Alkitablah yang membuat kita berjalan dalam kebenaran. Nah, kalau nafsirnya salah, ya kita bukan berjalan dalam kebenaran, tapi berjalan dalam kesesatan. Walau perasaan kita benar. Ini yang jadi persoalan. Saudara kalau lihat firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23,
Firman Tuhan bilang begini, hari-hari terakhir nanti ada banyak orang yang komplain sama Tuhan. Dia bilang, bukan kami sudah berbuat demi namamu, bukan kami sudah melakukan mujizat demi namamu, bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi Tuhan bilang sama mereka, sorry, aku tidak mengenal engkau. Kenapa bisa begitu? Mereka merasa mereka jalan dalam kebenaran, tapi tidak jalan dalam kebenaran. Jalan yang sesat, perasaannya saja. Kenapa? Karena salah menafsir. Yang berikutnya adalah petunjuk Allah, senjata rohani orang Kristen. Kita tahu firman Allah itu senjata yang kuat. Nah, kalau salah menafsir, pasti senjatanya jadi senjata yang tanpa peluru. Bukan senjata yang kuat, tapi senjata yang tidak mampu melakukan satu dobrakan yang besar bagi hidup kita. Coba, seberapa banyak kita merasa bahwa kita sudah dekat dengan Tuhan, kita baca firman tiap hari, tapi ternyata dalam kehidupan kita nggak mengalami terobosan apa-apa. Jangan-jangan kita salah menafsir. Yang berikutnya adalah Alkitab itu firman Allah, dasar teologi agama Kristen. Kalau kita salah menafsir Alkitab, bisa kita bayangkan kalau misalnya dasar hidup kita sudah salah. Berantakannya nggak kira-kira Bapak Ibu. Lalu berikutnya Alkitab itu adalah dasar ajaran dan pelayanan berkhotbah dalam jemaat Allah. Kalau menjadi seorang pengkhotbah, sebaiknya dia adalah orang yang mengerti menafsir Alkitab dengan baik. Coba saudara pernah nggak ketemu dengan pendeta-pendeta? Akhir-akhir ini kan banyak nih saya temukan. Pendeta-pendeta kalau khotbah dia bukan bahas Alkitab lagi. Dia cerita panjang lebar dari awal sampai akhir. Sudah habis mau habis waktunya dia bilang begini. Bapak Ibu kita baca satu ayat ya. Supaya kelihatan rohani. Nanti katanya saya nggak khotbah lagi, nggak pakai ayat. Saudara, orang kayak gini, saudara kasih, justru berbahaya bagi kedewasaan iman kita. Karena dia tidak mengajarkan apa kata firman Allah, tetapi mengajarkan apa yang dia pahami dan apa yang dia senangi dalam kehidupannya dan pengalaman hidupnya. Orang kayak gini kedengarannya enak, tapi firman Tuhan bilang hati-hati. Ada banyak saudaraku terkasih orang merasa jalannya baik tapi ujungnya menuju maut. Nah, maka kita harus menafsir dengan baik dan benar. Yang berikutnya Alkitab itu adalah dasar harapan orang Kristen. Kenapa kita sampai putus harapan? Karena kita nggak ngerti firman Tuhan. Kalau kita paham firman Tuhan dengan baik, saya percaya tidak ada orang Kristen yang putus harapan. Kalau orang bisa menafsir firman dengan benar dan dia ngerti betul apa yang disampaikan firman bagi kehidupannya, saya yakin harapan kita tidak akan berkesudahan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap berharap sama Tuhan. Saya minggu dikasih tema iman Habakuk. Waktu saya baca firman Tuhan iman Habakuk ini sesuatu yang menarik dari iman Habakuk adalah saudaraku salah satunya. Firman Tuhan bilang begini, Habakuk komplain sama Tuhan karena dia diserang oleh orang Kasdim. Karena rakyat bangsa Israel pada saat itu dihajar, orang Yehuda dihajar habis-habisan oleh orang Kasdim. Dia komplain sama Tuhan, dia bilang, Tuhan kenapa Tuhan tidak marah, kenapa Tuhan tidak habisin itu orang Kasdim. Lalu Tuhan bilang begini sama Habakuk, justru aku yang membuat orang Kasdim jadi kayak gitu, menghajar orang Israel. Tapi walaupun sudah dikasih tahu seperti begitu, Habakuk tidak berhenti berharap sama Tuhan. Tidak berhenti berharap. Karena dia mengerti betul siapa Tuhannya. Dia mengerti betul apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saya percaya kalau kita menafsir firman dengan baik dan benar, saya yakin sekali. Tidak mungkin kita akan berhenti berharap sama Tuhan. Tapi kalau misalnya kita tidak mengerti firman dengan baik atau salah mengerti firman, saya percaya harapan kita pun tidak lama, sebentar saja bisa hilang dengan begitu saja. Yang berikutnya firman Tuhan itu adalah wahyu Allah tentang jemaat dan universal dan semuanya. Maka kita harus pahami dengan baik dan benar apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Perlu menafsir Alkitab dengan baik dan benar. Lalu kita tahu bahwa Alkitab itu adalah kitab yang sangat terkenal. Saudara salah menafsir, kau merusak nama baik Alkitab. Maka jangan main-main dengan apa yang kita ucapkan atau apa yang kita pahami tentang firman Allah. Perlu hermeneutik yang baik. Lalu yang terakhir, kita juga memahami di dalam Alkitab itu ada banyak sekali hal yang sulit untuk dimengerti. Kalau saudara cuma baca, kok kayak gini ya, kok ngomongnya kayaknya kejam sekali ya. Saudaraku terkasih, maka kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan hermeneutik. Memahami Alkitab dengan baik. Supaya saudara mengerti bahwa
Tidak ada satu hal pun, satu kuota pun, kata firman Tuhan, yang tertulis dalam Alkitab itu yang tidak punya makna dan tidak punya tujuan tertentu. Dan semua itu Tuhan siapkan untuk membangun kehidupan kita. Maka kita perlu sekali melakukan hermeneutik, memahami Alkitab dengan baik dan benar. Nah, oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa ada beberapa tindakan yang berbahaya dalam menafsir Alkitab. Dan ini sering dipakai oleh kebanyakan orang yang tidak memahami hermeneutik dengan baik. Yang pertama adalah, bahaya yang paling pertama adalah ketika kita mencomot ayat lalu melepaskannya dari konteksnya. Ini sangat berbahaya. Kalau ini kita lakukan, ini akan menjadi persoalan yang berat dan besar. Salah satu contohnya, saya satu kali ketemu dengan satu orang pendeta di sebuah daerah. Lalu dia, karena dia tahu saya doktor, saya ketua salah satu sekolah tinggi teologi di Indonesia. Lalu dia ngobrol dengan saya. Dia tanya sama saya tentang kerajaan Allah. Nah, lalu waktu dia bicara tentang kerajaan Allah, dia tanyanya seperti begini, Pak, apa beda kerajaan Allah dengan kerajaan sorga? Lalu saya bilang sama dia, sama. Dia bilang, oh kok kata ada satu pendeta ini juga setahu saya dosen. Dia bilang, Pak Pendeta, katanya beda loh kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Oh, bedanya apa? Saya bilang. Kita lihat, makanya di dalam kata dia bilang, di dalam kitab Matius dia bilang bahwa di situ Matius menggunakan kata kerajaan sorga. Sedangkan di kitab lain menggunakan kerajaan Allah. Ini menunjukkan indikasi yang sangat berbeda. Nah, Bapak Ibu harus mengerti bahwa dalam menulis Alkitab itu ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Salah satu, kenapa dia menulis kata-kata yang dia tuliskan dalam Alkitab. Misalnya, kenapa Matius dalam kitab Matius menggunakan kerajaan sorga, dan kenapa di dalam kitab lain menggunakan kerajaan Allah, padahal dalam konteks yang sama. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa kitab Matius itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Allah sembarangan. Supaya nama Allah tidak disebut, tetapi eksistensi atau muatan kata Allah itu tidak hilang dari kata-kata yang dia sampaikan kepada orang Yahudi, maka dia gantilah kata Allah di situ menjadi kata sorga. Jadi kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu sama. Itu maknanya sama. Bedanya adalah karena Matius diserahkan, dituliskan kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang Yahudi, maka dia menggunakan kata sorga. Sedangkan di dalam kitab Lukas, Markus, Yohanes yang lain, itu ditujukan kepada orang-orang di luar Yahudi. Maka dia menggunakan kata Allah. Jadi jangan suka comot ayat sembarangan. Karena kalau saudara comot ayat sembarangan, lalu menunjukkan satu perbedaan, tunggu dulu. Lihat konteksnya. Jangan sampai konteksnya ternyata salah yang saudara pahami. Yang kedua, tindakan berbahaya yang dilakukan dalam menafsir Alkitab adalah menafsir Alkitab secara harafiah yang tidak pada tempatnya. Nah, ini orang Kristen suka nih yang kayak gini nih. Kalau sudah bicara berkat, langsung comot aja sembarangan. Betul ya? Kalau sudah ada sesuatu yang bicaranya baunya sesuatu yang menguntungkan, langsung jadikan ayat hafalan. Bapak Ibu harus mengerti ayat itu dengan baik. Misalnya satu ayat yang suka dicomot oleh orang lain yang bicara bilang seperti begini. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita dengar, itu Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Dengar dulu firman Tuhan itu bicara tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan sama semua orang. Ayat itu hanya diberikan kepada orang yang hidupnya benar di hadapan Allah. Yang hidupnya hanya terfokus kepada Allah. Nah, kita seringkali fokus kita menggunakan ayat itu supaya kita dapat sesuatu yang lebih besar dari yang kita inginkan. Itu saja sudah salah. Makanya ketika kau tidak menerimanya, kau kecewa. Kenapa? Karena kau tidak mendapat apa yang kau inginkan. Padahal jelas kalau sikapnya seperti kita, hanya menginginkan kepentingan kita, lalu kita pakai ayat itu, tidak mungkin Tuhan berikan itu kepada kita. Nah, ini kita perlu pahami dengan baik. Jadi artinya ketika kita belajar firman Tuhan, Tuhan itu sedang menuntun kita kepada kehendaknya Tuhan.
bukan kehendak kita. Nah, baru kita bisa mengerti. Maka jangan sembarangan menarik ayat secara harfiah. Tunggu dulu, bahas baik-baik dulu gitu. Di dalam 1 Korintus misalnya, ada satu ayat berkata begini. Kejarlah kasih, jangan berbahasa roh. Seolah-olah bahasa roh itu lebih rendah dari kejarlah nubuat, betul toh? Jangan berbahasa roh, kata Paulus dalam kitab Korintus. Lalu kita serang orang-orang yang berbahasa roh. Kita bilang, lu tuh lihat ayat firman Tuhan bilang, lebih penting nubuat daripada bahasa roh. Baca firman, makanya baik-baik. Saudara jangan sembarangan nafsir Alkitab, tunggu dulu, lihat latar belakangnya. Kenapa Paulus ngomong begitu di kitab Korintus? Paulus tidak sedang bilang bahwa nubuat itu lebih tinggi daripada bahasa roh. Karena Paulus tahu percis dan dia tuliskan dalam kitab Korintus bahwa semua karunia itu berasal dari roh yang sama. Kalau dia berasal dari roh yang sama berarti kualitasnya sama. Lalu kenapa Paulus ngomong seperti begitu? Karena di zaman itu Korintus sebelumnya memang terkenal adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan punya karunia serta buah roh yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Tapi berjalan bersama dengan waktu, suasana dan kondisi itu sudah berubah. Di zaman Paulus, banyak orang-orang yang seperti terlihatnya dekat dengan Tuhan, tapi itu hanya formalitas. Hanya karena bernostalgia dengan apa yang sudah dimiliki mereka zaman itu. Saat itu sebetulnya sudah jauh dari Tuhan. Bahkan di Korintus mereka terkenal menyembah Dewi Artemis yang sangat ditakuti pada saat itu. Tapi mereka masih merasa rohani. Maka Paulus bilang, jangan bahasa rohnya dikencangin. Kalau itu bukan bahasa roh, mending kau bahasa Indonesia. Bahasa mereka, bahasa Indonesia kan di Indonesia. Paulus bukan orang Indonesia ya. Nah, mending kalian bahasa daerah. Jadi bisa dipahami dengan baik. Maksudnya seperti begitu. Jadi tidak ada niat membeda-bedakan kualitas roh yang satu dengan roh yang lain. Karena Paulus jelas tidak menyatakan bahwa ada perbedaan itu. Ya. Nah, yang ketiga adalah yang paling berbahaya juga dalam menafsir Alkitab ketika kita mencari arti rohani dalam setiap ayat. Ini juga berbahaya, kelihatannya bagus. Tapi justru seringkali kita pengen menjadi pribadi yang sombong secara rohani ketika kita melakukan hal seperti begini. Saudara harus bisa memahami dan menafsir Alkitab dengan benar. Dan apa yang dikatakan ayat Alkitab itu harus itulah yang saudara terima sebagai kebenaran. Itulah makanya perlunya hermeneutik. Ya. Oke, lanjut. Nah, dalam mempelajari Alkitab, menafsir Alkitab, Bapak Ibu, ada 4 hal yang harus saudara pahami, harus saudara miliki, karena ini penting. Sumber penafsiran Alkitab, bagaimana kau bisa menafsir Alkitab dengan baik dan benar? Ada 4 sumber yang harus kau miliki baik-baik. Apa itu? Yang pertama intuisi, yang kedua tradisi, yang ketiga ilmu pengetahuan, yang keempat penyataan. Nah, mari kita lihat satu-satu apa itu intuisi. Nah, yang pertama, intuisi. Saudara lihat apa itu intuisi? Intuisi ini adalah pengetahuan langsung atau pengetahuan yang lahir dari kemampuan mengasumsikan sesuatu sehingga kita dapat memperbesar kemampuan pengamatan atau pemikiran kita akan sesuatu. Nah, dalam intuisi ini sangat berperan dalam memahami dan membangun sebuah teologi yang tepat dan benar. Maksudnya apa? Begini, maksudnya dalam menafsir Alkitab, Bapak Ibu tidak boleh hanya sekedar setelah baca, ya udah itu apa yang dibaca, itu yang saudara pahami. Saudara harus punya kemampuan intuisi yang baik. Maksudnya apa? Mengasah pikiran, mengasah hati, mengasah hikmat untuk bisa memahami kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh sebuah ayat. Misalnya begini, misalnya saudara ada dalam satu ruangan. Lalu di dalam ruangan itu saudara lihat dindingnya itu warna putih, bersih sekali warna putih. Nah, waktu saudara lihat dinding itu warna putih, orang yang punya intuisi, dia tidak cuma begini, waktu lihat dinding putih dia cuma langsung bilang, oh iya dindingnya putih. Ini orang nggak punya intuisi. Orang yang punya intuisi itu adalah waktu dia lihat dindingnya putih, dia bertanya, kenapa dindingnya putih?
Lalu dia mulai mengeluarkan banyak hal dalam pikirannya yang menguatkan tentang alasan menjadi dindingnya menjadi putih. Misalnya, oh supaya kelihatan bersih. Oh supaya kelihatan terang. Oh supaya kelihatan rapi. Oh supaya enak lihatnya. Pokoknya banyak alasan yang harus lahir ketika saudara membaca atau melihat satu kebenaran dalam sebuah Alkitab. Nah, dalam menafsir ini penting sekali. Saudara tidak bisa hanya membaca ayat lalu memahaminya seperti apa yang ditulis oleh ayat itu saja. Nanti saudara bisa tersesat. Karena dalam ayat firman Tuhan ada banyak hal yang terjadi, itu ada latar belakang yang mendorong kenapa hal itu harus terjadi. Maka ketika baca firman yang pertama, yuk punya intuisi yang kuat. Coba saudara pahami dulu kenapa ayat itu ngomong begitu. Nanti saudara saya akan bagikan buat saudara ketika kita sudah masuk ke dalam bagaimana bagaimana menafsir, saudara kasih, saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa intuisi itu penting sekali ternyata. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tradisi. Nah, ini juga perlu. Tradisi adalah semua pengetahuan yang diteruskan kepada kita yang mungkin secara pribadi kita tidak alami. Hal ini berbicara tentang pengetahuan masa lalu yang menyangkut kebudayaan, kebiasaan, bukti-bukti sejarah, bahasa, maupun hal-hal lain yang bisa menjelaskan kepada kita tentang kejadian sesungguhnya yang tertulis dalam Alkitab. Nah, ini juga perlu sekali. Saudara harus mengerti bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu adalah kejadian yang natur, seperti yang kita alami. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang dahsyat terjadi, saudara harus pahami apa yang terjadi, apa yang menjadi tradisi saat itu. Sehingga kok kayaknya apa yang tertulis dalam Alkitab tidak sama seperti apa yang harusnya, layaknya kita alami sekarang. Contoh, saya kasih contoh buat saudara. Saudara ingat kisah tentang Abraham waktu mempersembahkan Ishak. Pernah ingat kisah itu? Ya, nah, saudaraku, kalau saudara baca firman baik-baik, saudara kasih, saudara akan ketemu, saya tutup dulu ini ya, supaya saya kelihatan wajah saudara. Ya. Nah, waktu Abraham mau persembahkan Ishak, firman Tuhan tulis begini. Firman Tuhan bilang dia dibawa ke gunung pada saat itu. Ya, toh? Begitu sampai di gunung, di tengah gunung, sebelum sampai, Ishak tanya sama Abraham. Ishak bilang, Pak, mana dombanya yang mau dipersembahkan nanti? Lalu Abraham bilang, oh iya, tenang, nanti Tuhan sediakan. Betul? Lalu mereka naik ke atas. Sampai di atas, nggak ada juga dombanya. Betul? Dan firman Tuhan catat bahwa Ishak sudah dipersiapkan untuk dipersembahkan. Artinya, Ishak sudah diikat, segala macam, tinggal dipotong. Betul toh? Tinggal dipotong. Nah, yang menarik adalah, saudara kalau perhatikan firman Tuhan itu baik-baik, tidak ada satu indikasi pun dari ayat-ayat yang menuliskan itu Ishak memberontak waktu si Abraham mempersiapkan dia untuk dijadikan korban. Betul? Dia ngikut saja. Bahkan sudah sampai ditaruh ke tempat pelataran untuk menjadi korban yang akan dibunuh pada saat itu pun. Jelas sekali, tidak ada indikasi sedikit pun yang menunjukkan kalau Ishak itu berontak. Pertanyaannya, kenapa kok Ishak tidak melawan? Cobalah sederhana sajalah. Orang kalau ditanya begini kan banyak orang bilang begini, ya Pak, itulah bukti ketaatan Ishak kepada Abraham. Itulah yang ingin dicontohkan oleh Abraham kepada Ishak. Karena Abraham selama hidupnya meneladani kehidupan ketaatan yang begitu luar biasa sama Tuhan. Sehingga Ishak melihat itu, dia meneladaninya. Makanya dia menjadi taat. Walaupun sudah mau dipotong, dia tetap tidak kabur dan berontak. Orang jawabnya seperti begitu. Bahkan firman Tuhan ada catat dalam kitab Ibrani. Karena ketaatan Ishak. Betul? Saudara, coba saya mau tanya buat saudara. Kira-kira kalau saudara jadi Ishak hari ini. Lalu bapak saudara, ikat saudara. Terus mau potong saudara, mau jadikan korban. Dan ini untuk Tuhan. Betul-betul untuk Tuhan. Kira-kira saudara kabur nggak? Masih pegang tali aja udah kabur kita. Betul dong? Kenapa kabur? Nah ini yang saudara harus pahami. Ada satu hal yang sering kali orang tidak pahami. Kenapa kok Ishak bisa taat seperti begitu? Yes,
Karena firman Tuhan bilang bicara ketaatan, karena firman Tuhan bilang bicara keteladanan, itu betul. Tapi dengar, ada pendorong lain yang membuat Ishak menjadi sungguh-sungguh taat. Yaitu apa? Tradisi pada saat itu. Zaman itu orang-orang yang tidak mengenal Allah itu biasa mempersembahkan anak mereka kepada ilah-ilah mereka, kepada dewa-dewa mereka. Dan zaman itu, jangan lupa Abraham hidup di zaman itu. Pada saat itu kan awal-awal Abraham baru mengenal Tuhan yang benar, betul? Nah, jangan lupa Abraham mau diuji. Diujinya dengan apa? Dengan tradisi. Dengan satu kebudayaan yang terjadi di zaman itu. Kenapa Ishak tidak kabur? Karena Ishak pun menyaksikan hal-hal yang seperti begitu. Yang menjadi hal yang biasa. Ini bukan satu kali saja dicatat di dalam Alkitab. Saudara juga pernah dengar nggak kisah tentang Yefta? Waktu dia pulang dari berperang, dia berkata kepada Tuhan, karena Tuhan membuat dia menang, dia berjanji, siapapun yang pertama sekali keluar dari rumahku, akan kukorbankan kepada Tuhan. Pas dia pulang, anak perempuannya yang keluar pertama sekali. Dia sedih. Hatinya rasa-rasa sedikit menyesal. Dia bilang sama anaknya, kenapa kok kau yang pertama sekali keluar dari rumah? Tapi yang menarik adalah, kalau saudara baca ayat itu, anaknya tidak komplain dan tidak kabur. Anaknya cuma bilang, kasih aku waktu beberapa hari. Untuk aku bisa main-main dengan temanku, menyelesaikan, melepas apa yang menjadi keremajaanku, keakrabanku, lalu setelah itu silahkan korbankan aku buat Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Ini dorongan tradisi yang saudara harus pahami baik-baik. Makanya ketika kita menafsir Alkitab, kadang kita berpikir kok kayaknya sulit melakukannya. Tunggu dulu, belum tentu sulit. Karena kita tidak hidup di tradisi itu. Kalau kita hidup di tradisi itu, mungkin kita pun sudah menjadi korban orang tua kita semua. Betul ya? Mungkin Bapak Ibu ya. Nah, itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu yang dibilang dengan tradisi. Yang berikutnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, ini juga perlu sekali Bapak Ibu. Ilmu pengetahuan di sini tentunya bicara tentang ilmu pengetahuan yang berasal dari disiplin ilmu. Tapi bukan cuma itu saja, ilmu pengetahuan juga bicara tentang sesuatu yang sudah dapatkan dari informasi valid dan pengalaman-pengalaman pribadi yang kita alami dalam kehidupan kita. Ini juga penting dalam penafsiran Alkitab. Makanya memang kalau mau betul-betul menafsir Alkitab dengan baik dan benar, memang harus belajar betul-betul bahasa aslinya terutama. Bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Saya sih berharap Ibu Adelina nanti tidak bilang sama saya, Pak, nanti kita 2 kali pertemuan bahasa Yunani ya. Jangan. Yang ada saudara stres pulangnya semua. Betul ya? Ini kita sudah stres di kantor, belajar ini lagi bahasa apa, ini bahasa tanah, tambah stres. Betul toh? Saudara belajar, kalau mau belajar yang lebih sungguh ya memang harus sekolah lah. Sekolah supaya saudara mendapatkan materi yang pas dan tepat. Ketika kita harus mendapat ilmu pengetahuan. Karena ini juga salah satu hal yang sangat penting. Menentukan apa yang menjadi kebenaran dalam penafsiran Alkitab yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah penyataan. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu. Penyataan ini adalah, penyataan di sini maksudnya adalah tindakan khusus Allah di mana hanya melalui cara itu, melalui cara tersebut manusia dapat memahami kebenaran yang sesungguhnya. Salah satu tindakan penyataan di dalam Alkitab itu kita bisa lihat dalam kisah penciptaan. Nah, saudara harus mengerti bahwa Alkitab itu kan ditulis oleh manusia, betul? Kita kalau saudara belajar teologi, saudara akan mendapat pelajaran bahwa kitab Musa itu atau Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan itu ditulis oleh Musa. Jadi penulis kitab Musa itu adalah Musa, termasuk kitab Kejadian. Nah, yang menjadi persoalan adalah Kejadian 1 ayat 1 dan 2, kalau saudara baca baik-baik, itu kan kisah penciptaan. Iya toh? Nah, sekarang saya coba tanya buat saudara. Manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke-6, betul ya? Sepakat kita ya, hari ke-6 ya. Karena itu firman Tuhan tulis. Manusia itu diciptakan hari ke-6.
Nah, hari pertama sampai hari kelima, Tuhan ciptakan yang lain. Pertanyaannya, kalau Tuhan ciptakan manusia hari ke-6, kok Musa bisa tahu penciptaan sebelum penciptaan manusia? Padahal kita belum diciptain. Betul? Dari mana dia taunya? Kok bisa-bisanya dia bilang, hari pertama pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, jadilah terang, itulah hari yang pertama. Dari mana dia tahu? Padahal dia saja diciptakan jauh setelah Adam. Hari ke-6 diciptakan manusia. Itu bukan Musa, tapi Adam. Nah, dia ciptakan jauh setelah Adam. Tapi dia tahu penciptaan hari pertama sampai hari ke-6. Itu dari mana tahunya? Ini yang disebut dengan penyataan. Kadangkala Tuhan juga bisa melakukan penyataan kepada kita untuk kita bisa memahami kebenaran dengan baik dan benar. Tapi jangan jadikan ini menjadi alat untuk nembak orang lain. Ya toh? Kadang kan ada orang suka begitu kan? Pakai penyataan, Tuhan berbicara sama saya. Supaya orang dengarin kita. Tunggu, hati-hati. Jangan sembarangan pakai nama Allah. Firman Tuhan bilang, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini maksudnya. Menggunakan nama Tuhan dengan kepentingan kita. Ini akan mendatangkan malapetaka yang besar bagi kita. Nah, jadi 4 hal ini menjadi modal penting untuk saudara bisa memahami Alkitab dengan baik. Yang pertama tadi intuisi, yang kedua tadi adalah apa? Tradisi, yang ketiga ilmu pengetahuan, yang keempat penyataan. Oke. Nah, sudah mau habis waktunya, tinggal 5 menit lagi ya. Nah, ini memang makanya saya bilang tadi saya buat ini gimana jelasinnya. Memang agak berat ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Sebelum kita belajar pelan-pelan. Nah, ada beberapa petunjuk Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ada beberapa petunjuk yang saudara bisa pakai untuk menafsir Alkitab. Bagaimana caranya? Yang pertama, buat rencana dulu. Jadi nafsir Alkitab itu jangan kebetulan, nggak boleh. Kalau kau bikin menafsir Alkitab itu kebetulan, itu persoalan. Itu nanti bisa-bisanya saudara yang saudara buat untuk menghasilkan satu, apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara hasilkan, itu bisa-bisanya kita. Jadi jangan kebetulan, buat rencana. Yang kedua, mulailah dengan berdoa. Kenapa harus berdoa, Pak? Karena yang kita mau tafsir ini firman-Nya Tuhan. Jadi lebih baik, jauh lebih baik saudara berdoa dulu sama Tuhan. Supaya dia kasih hikmat buat saudara untuk memahami kebenaran ini. Setelah itu lalu mulailah baca, baca, dan baca. Kalau mau nafsir Alkitab nggak cukup cuma sekali baca. Kadang 10 kali baca aja kita nggak ngerti. Maka baca, baca, dan baca. Mulai dari kencang bacanya sampai pelan dan teliti. Yang keempat, lalu mulailah buat catatan. Kira-kira waktu kau baca, apa yang kau dapat? Waktu kau baca, apa yang insight yang timbul di pikiranmu apa? Lalu mulai catat. Jangan tidak dicatat. Kenapa? Karena ingatan kita terbatas, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu kerjanya kan pasar modal kan? Angka-angka terus di pikirannya nongol toh. Ini kalau misalnya nggak dicatat bisa lupa. Yang nongol $1 berapa, betul ya? Saham sekarang berapa. Nah, makanya waktu begitu dapat insight, catat cepat-cepat. Catat cepat-cepat. Supaya apa? Supaya nggak lupa. Lalu setelah itu mulai baca-baca lagi. Pokoknya baca-baca terus sampai saudara dapat insight-insight yang luar biasa. Setelah itu baru aplikasikanlah prinsip-prinsip hermeneutik. Nah, ini yang saya mau bagi buat saudara nanti, prinsip-prinsipnya, ya. Prinsip-prinsip hermeneutik aplikasikan, setelah diaplikasikan baru mulailah catat dengan teliti. Bandingkan dengan insight-insight yang kau dapat sebelumnya. Setelah itu baru konsultasilah dengan mengecek kebenarannya. Nah, ini nanti konsultasi ini dalam prinsip-prinsip hermeneutik. Bisa konsultasi dengan orang, tapi bisa konsultasi dengan apa yang saudara dapatkan dalam prinsip menafsir Alkitab dengan baik dan benar. Setelah itu Bapak Ibu berdoa lagi untuk aplikasi supaya Bapak Ibu bisa menghidupinya dengan baik dan benar. Lalu mengucap syukurlah dan hiduplah di dalamnya. Jadi ini petunjuk praktis dalam penafsiran Alkitab. Ini yang praktis, ya. Nah, kemudian ada beberapa alat yang harus Bapak Ibu punya ketika Bapak Ibu ingin menafsir Alkitab. Nah, ini perlu sekali. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa hal yang tidak terlalu familiar dengan
buku-buku teologi. Nah, Bapak Ibu kalau betul-betul mau nafsir, ini penting. Yang pertama Alkitab, ya harus, karena yang kita mau tafsirkan Alkitab, jangan sampai Alkitabnya nggak ada, betul toh? Alkitab yang pertama. Yang kedua kamus. Kamus apa saja? Kamus bahasa Yunani Ibrani, kamus bahasa Inggris Yunani, ini perlu sekali. Karena semua penafsiran Alkitab yang Bapak Ibu lakukan, kalau kita bicara bahasa, selalu menyangkut dua bahasa tadi, Ibrani dan Yunani. Jadi sekarang sudah banyak tuh kamus bahasa Ibrani Indonesia, banyak sekarang. Kamus Ibrani Yunani Ibrani Indonesia banyak sekarang. Saudara bisa beli. Nanti saudara bisa coba cek. Lalu setelah itu konkordansi. Nah, ini saudara, apa itu konkordansi, Pak? Konkordansi ini kayak kamus sebetulnya, ya. Jadi konkordansi ini kalau mau jadi pengkhotbah, dulu waktu saya pertama sekali jadi pengkhotbah, ini perlu sekali buat saya. Jadi kalau kita misalnya mau khotbah tentang kata iman, begitu kita buka cari iman, wah banyak sekali ayat-ayat tertulis dalam iman, iman di ini, iman di ini. Nah, ini konkordansi. Nanti pergi ke toko buku, beli konkordansi. Ini perlu sekali. Karena ketika kita mau cari satu kata, lalu mau bandingkannya dengan kata-kata yang lain, kita kan bingung. Baca Alkitab, tidak mungkin kita baca setiap hari itu semuanya. Betul toh? Hanya karena mau satu kata itu. Nah, dengan konkordansi, kita bisa cari kata-kata itu di mana saja ada. Di dalam konkordansi. Nanti dia kasih tahu, iman itu ada di perjanjian lama, kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Dia kasih tahu semuanya dalam konkordansi. Lalu juga perlu buku-buku sistem topik. Misalnya, ya ini buku-buku tafsiran pendukung lah. Ya. Kemudian buku pengantar Alkitab. Kenapa harus ada buku pengantar Alkitab? Karena saudara kan mau belajar tradisinya, belajar sejarahnya. Nah, di dalam buku pengantar Alkitab, PL dan PB, itu ada diceritakan nanti latar belakang kitab itu. Nah, belilah buku pengantar Alkitab Perjanjian Baru. Lalu pengantar Alkitab Perjanjian Lama. Itu juga perlu. Lalu kemudian atlas Alkitab juga perlu. Supaya saudara tahu nanti tempatnya di mana itu kejadiannya. Kenapa bisa begitu. Karena posisinya bagaimana. Itu juga perlu. Lalu kemudian buku-buku sejarah juga perlu. Seperti ensiklopedi. Ensiklopedi ini juga perlu. Untuk Bapak Ibu kalau mau betul-betul mengerti Alkitab. Nah, ensiklopedi ini berbeda dengan konkordansi. Kalau konkordansi kita cari kata-katanya ada di mana, kalau ensiklopedi kita bisa cari makna-makna kata apapun yang ada dalam Alkitab. Misalnya anggur, waktu kita buka ensiklopedi kita cari kata anggur, dia akan jelaskan apa yang dimaksud dengan anggur. Dia akan kasih tahu sampai di ayat-ayat mana menggunakan kata anggur dan apa maknanya di situ. Itu namanya buku ensiklopedi. Bapak Ibu bisa beli juga kalau mau tahu banyak tentang kata-kata dalam Alkitab. Lalu yang terakhir adalah buku tafsiran. Ketika ingin lebih dalam lagi, maka perlu yang disebut dengan buku-buku tafsiran. Oke, Bapak Ibu itu yang perlu saudara Bapak Ibu siapkan untuk menafsir Alkitab dengan baik yang benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam prinsip penafsiran Alkitab. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, dalam menafsir Alkitab itu ada dua metode biasanya. Ada dua prinsip dalam penafsiran Alkitab yang penting untuk Bapak Ibu tahu. Nah, dua hal ini yang akan saya jelaskan hari ini dan besok, minggu depan. Saya harap ini bisa saya selesaikan dalam 2 kali pertemuan ini ya. Nah, kalau nggak sempat ini kan tinggal 5 menit lagi kita ya, betul ya? Nah, jadi ini paling tidak poin 1 aja lah saya jelasin. Nanti selanjutnya saya jelasin minggu depan. Nah, ada dua prinsip penafsiran Alkitab. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Nah, sekarang kita lihat yang secara umum. Nah, secara umum itu dibagi dalam 5 bagian. Prinsip penafsiran Alkitab secara umum itu ada 5 bagian. Yang pertama, analisis atau penafsiran isi Alkitab. Yang kedua, analisis latar belakang. Yang ketiga, analisis konteks. Yang keempat, analisis makna kata. Yang kelima, analisis tata bahasa. Ini kalau saudara lihat 5 ini, paling tidak ini masih umum ya, ini masih umum belum khusus. Paling tidak harusnya saudara bisa memahami ternyata jadi pendeta itu nggak gampang sebetulnya. Kalau mau jadi pendeta gampangan sih gampang. Tapi kalau yang sungguh-sungguh bagikan firman Tuhan, dia harus kuasai ini supaya firman yang dibagi benar. Nah, sekarang ini bukan pendeta yang mau mengajari. Sekarang Bapak Ibu nih karyawan yang kerjaannya banyak, numpuk, terus mau belajarin. Nah, ini yang menjadi persoalan buat saya sebetulnya. Tapi enggak apa-apa kalau memang Bapak Ibu mau, ya udah kita belajar sama-sama ya. Nah, saya bagi hari ini satu saja. Analisis isi Alkitab.
Ini mungkin lebih mudah karena menggunakan intuisi tadi, yang seperti saya bilang, intuisi yang tadi. Nah, apa itu analisis isi Alkitab? Dengan cepat ya Bapak Ibu, dengan cepat saya bagikan. Nah, perhatikan kelemahan yang sering ditemukan oleh penafsir awal, kayak Bapak Ibu itu adalah karena Bapak Ibu tidak menguasai isi Alkitabnya dengan baik. Ini yang menjadi persoalan ketika Bapak Ibu menafsir Alkitab. Nah, sebelum menafsir Alkitab, kita harus baca Alkitab, khususnya teks yang akan ditafsir secara berulang-ulang. Bagaimana metode membaca Alkitab dengan efektif? Ini penting. Yang pertama, kalau saudara mau baca Alkitab dengan cara yang efektif, yang pertama adalah bacalah Alkitab dengan penuh konsentrasi. Kalau betul-betul mau nafsir ya, Bapak Ibu ya. Kalau mau baca doang sih silakan. Tapi kalau memang betul-betul mau cari maknanya apa, pengertiannya apa, maka yang pertama bacalah dia di Alkitab itu dengan penuh konsentrasi. Lalu setelah baca dengan konsentrasi, yang kedua baca Alkitab dengan sifat mengobservasi. Maksudnya apa? Coba baca sudut lain dengan perasaan ingin tahu. Lagi mau bicara apa sih dia sebetulnya. Yang ketiga, lalu mulai buat catatan tadi. Buat catatan yang rajin, tekun, dan teratur. Kira-kira ayat itu bicara apa? Lalu kemudian pakailah cara-cara yang baru dalam pembacaan Alkitab. Coba baca Alkitabnya jangan cepat-cepat. Coba baca dengan baik. Perhatikan titik komanya. Dan mulai hayati apa yang dibaca. Nah, ini akan membuat saudara semakin paham apa yang sedang mau dibagikan oleh ayat itu. Lalu kemudian berupayalah menemukan kata-kata pokok atau kata-kata penting. Coba lihat ayat itu, kata-kata mana yang pengen dia tekankan di ayat itu. Nah, ini juga menjadi penting untuk menafsir Alkitab. Lalu setelah itu berupaya menemukan menaruh perhatian kepada hal-hal yang kecil. Mulai lebih spesifik. Ketemu kata pentingnya tadi, mulai ke kata itu. Kata itu artinya apa, maknanya apa, segala macam. Itu penting untuk dipahami. Setelah itu jangan mencari hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Kalau tidak ada hubungan dengan ayat itu atau kalimat itu, jangan hubungkan, nggak boleh. Pokoknya bicara di ayat itu saja. Kemudian setelah itu perhatikan penjelasan yang diberikan penulis kitab atau Alkitab dengan baik. Setelah itu perhatikan bagian yang sejajar dan yang tidak sama. Maksudnya kalau ada hal yang bertentangan juga harus diperhatikan. Karena ini ingin menjelaskan banyak hal yang penting. Nah ini yang terakhir. Yang berikutnya adalah terakhir. Nah ini tadi intuisi saya bilang. Selalu ajukan pertanyaan ketika membaca Alkitab. Apa pertanyaannya? Nah ini saya sudah tulis banyak. Nanti setelah ini saya bagi buat saudara ini materinya ya. Supaya saudara baca pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi waktu baca ayat, coba ajukan pertanyaan ini. Yang pertama, siapa yang sedang bicara, siapa yang dibicarakan, siapa lawan bicaranya, siapa saja yang terlibat, bagaimana dengan riwayat kedudukan atau ciri kehidupan mereka, apa yang terjadi, siapa yang terlibat dalam hal itu, bagaimana proses, semua saudara tanya. Ini banyak sekali pertanyaan yang saya tulis. Nah, dengan bertanya dan mendapatkan jawaban ini, saya berharap saudara paham apa yang sedang terjadi saat itu. Paling tidak sampai di situ dulu. Ya, karena sekarang sudah jam 1:05, Bapak Ibu. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Ya, tapi materi ini Bapak Ibu, ini masih banyak sebetulnya ke bawah ya. Masih banyak sekali ke bawah. Tapi Bapak Ibu, nanti saya bagikan saja. Saya bagikan supaya Bapak Ibu nanti belajar sendiri. Oke, baik. Oke. Saya pikir itu yang pertama. Nah, ini masih dasarnya saja sudah panjangnya nggak kira-kira ya, Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak saya harap saudara Bapak Ibu dapat sesuatu yang baru ya. Bagaimana cara menafsir Alkitab, bagaimana apa hal-hal penting yang harus Bapak Ibu pahami kalau Bapak Ibu betul-betul pengen belajar Alkitab dengan baik dan benar. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih buat Bapak Ibu. Nanti materinya saya serahkan pada Ibu Idalina. Nanti dia akan bagi kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat hari ini kami bisa belajar sesuatu yang tidak sederhana. Tetapi kami percaya Tuhan akan mampukan kami untuk bisa paham. Buat kami mampu untuk kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Sehingga hidup kami bisa belajar firman dengan baik, benar, semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.
Saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Samuel untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Teddy untuk pelayanan siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir. Sama-sama kami mengingatkan kembali untuk hadir di minggu mendatang, karena kita akan masuk session yang kedua. Kita lanjutan dari hermeneutik session yang kedua. Untuk teman-teman yang mau mendukung pelayanan POPM bisa mentransfer ke BCA 4580352559 atas nama Ibu Sulistiana Harijanti dan Makmuria Wijaya. Ya, sedikit sharing kenapa tema ini saya bagikan di sini. Mungkin karena latar belakang kita harus kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk kedepannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari tahun-tahun mendatang, tetapi kita dapat bertahan karena kita kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang ada di dalam waktu itu pemikiran saya, Tuhan berikan, dan akhirnya saya bergumul juga untuk memberikan apa ya Tuhan, dan dapatlah kata hermeneutik ini, dan akhirnya bergumul juga untuk memilih siapa pembicara, dan akhirnya saya dituntut Tuhan untuk memilih Bapak Samuel, dan mudah-mudahan kita juga boleh diperlengkapi sama-sama untuk kokoh, kuat, berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena sebagai landasan dasar kita melangkah itu adalah firman Tuhan, bukan yang lainnya. Itu yang menjadi kerinduan saya, makanya saya bagikan sama teman-teman. Dan kita boleh menangkap ini, sama-sama diperlengkapi, satu sama lain belajar. Walaupun kita bukan sarjana teologi ya Pak ya. Tapi namanya kita juga belajar di tengah-tengah kesibukan ya, untuk memberi waktu buat sama-sama diperlengkapi. Terima kasih teman-teman, kita tetap mengundang teman-teman untuk hadir minggu mendatang di season yang kedua. Boleh mengajak rekan-rekan kerja, saudara atau teman-teman yang lainnya, silakan join, kita free. Gitu. Terima kasih teman-teman ya. Untuk Pak Samuel silakan kita langsung doa berkat saja, udah jam 1 sih. Baik Bapak Ibu, mari kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk semua pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan berkati ya Bapak. Tuhan tempatkan kami di tempat itu, dan biarlah tempat itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hari ini akan kami kembali ke dalam setiap aktivitas tentang jawab kami. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib berkenan menuntun hidup kami, untuk kami bisa semakin hari semakin diberkati Tuhan. Untuk itu saudaraku terkasih, arahkan hati dan hidupmu pada Tuhan, arahkan wajahmu bagi Dia, sebab hari ini Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih karunia, dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Untuk itu kembalilah dan bawalah berkat-berkat Allah yang melimpah, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat persekutuan Roh Kudus yang memelihara, menguatkan, dan menghibur engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Samuel. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih Pak Samuel, Kak Ida. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. God bless. God bless you.